Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana sehat? Alhamdulillah, semoga semua sehat. Untuk anakku yang lagi khitan atau sunat, saya doakan semoga cepat sembuh. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin. Pada hari ini kita akan belajar IPS tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Apa itu potensi ekonomi? Potensi ekonomi adalah kemampuan atas kekayaan yang dimiliki untuk dikembangkan serta melakukan produksi, distribusi, dan pemakaian barang dalam rangka memenuhi kebutuhan negara. Setiap negara mempunyai potensi ekonomi yang berbeda-beda. Mengapa? Karena disebabkan oleh kondisi alam atau sumber daya alam, iklim, letak negara, dan kondisi masyarakat. Nah, sekarang kita pelajari potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, kaya sumber daya alam. Hasil pertanian Indonesia diantaranya rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, dan tebu. Sedangkan hasil pertambangan Indonesia diantaranya emas, timah, dan tembaga. Indonesia juga mengekspor minyak bumi, tekstil, gas bumi, produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri, sehingga pariwisata Indonesia juga menjadi sumber devisa negara. Yang kedua, negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang terletak di Pulau Kalimantan. Pendapatan per kapita Brunei Darussalam merupakan salah satu pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Brunei Darussalam merupakan penghasil gas alam terbesar di Asia Tenggara. Hasil pertanian dari Brunei Darussalam diantaranya ada kelapa, kelapa sawit, dan karet. Sedangkan hasil pertambangan Brunei Darussalam ada minyak bumi dan gas alam. Yang ketiga, negara Filipina. Mata pencarian sebagian besar penduduk Filipina adalah di bidang pertanian. Hasil pertanian yang diekspor oleh negara Filipina diantaranya nanas, padi, kelapa atau kopra, abaca atau serat Manila, jagung, gula, dan buah-buahan. Sedangkan hasil pertambangan dari Filipina adalah tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Berikutnya negara Kamboja. Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong. Di aliran sungai ini merupakan daerah yang sangat subur, sehingga sangat cocok untuk pertanian. Hasil pertanian terbesar di Kamboja adalah padi dan karet.
Kamboja merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Hasil pertambangan negara Kamboja adalah gas alam, minyak bumi, batu permata yang berupa safir dan rubi. Berikutnya negara Laos. Laos juga dilewati oleh Sungai Mekong. Laos tidak memiliki wilayah pantai, tetapi dari pertaniannya, Laos juga memiliki penghasilan. Di antaranya ada kayu jati, cendana, padi, kelapa, dan jagung. Sedangkan hasil pertambangannya adalah timah. Negara berikutnya adalah Malaysia. Kegiatan perekonomian yang utama di Malaysia ada di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Peralatan elektronik, minyak, gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Sedangkan hasil pertanian negara Malaysia adalah padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Hasil pertambangannya adalah minyak bumi, gas alam, timah, bauksit, dan emas. Malaysia merupakan salah satu negara pengekspor timah terbesar di dunia. Jadi di negara Malaysia ini merupakan negara pengekspor timah terbesar di dunia. Selanjutnya, Singapura. Negara Singapura paling maju di kawasan Asia Tenggara. Singapura menjadi maju karena pelayaran internasionalnya. Letak Singapura sangat strategis. Ini mendukung adanya pelabuhan internasional atau pelabuhan transito teramai di Asia. Selanjutnya, negara Myanmar. Mata pencaharian negara Myanmar diantaranya di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Perekonomian Myanmar bertumpu pada kegiatan pertanian yang berpusat di lembah Sungai Irrawaddy dan Salwen, dengan hasil utama berupa padi. Nah, negara Myanmar ini merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Sama seperti negara Kamboja. Hasil pertambangan negara Myanmar diantaranya tembaga, timah, perak, batu permata, gas alam, emas, seng, dan nikel. Negara berikutnya adalah Thailand. Kegiatan ekonomi utama penduduk Thailand adalah bertani. Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia, sehingga Thailand dijuluki lumbung padi Asia. Di Thailand ada Sungai Chao Phraya. Nah, Sungai Chao Phraya ini berperan penting dalam pertanian di Thailand.
Selain pertanian, penduduk Thailand juga melakukan kegiatan di bidang pertambangan. Hasil pertambangan negara Thailand adalah timah, minyak bumi, biji besi, timbal, tembaga, gas alam, emas, dan wolfram. Pendapatan utama Thailand berada di sektor pariwisata. Ini disebabkan karena di negara Thailand mempunyai keunikan bangunan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. Negara berikutnya adalah Vietnam. Di bidang pariwisata mendukung perkembangan ekonomi di Vietnam. Bidang pendukung lainnya yaitu usaha di bidang perhotelan, restoran, transportasi juga berkembang dengan pesat. Hasil pertanian negara Vietnam adalah padi, karet, kedelai, kopi, dan teh. Sedangkan hasil pertambangan negara Vietnam adalah minyak bumi dan batu bara. Nah, demikian penjelasan dari potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Untuk tugas hari ini, pilihlah 2 negara di antara negara-negara anggota ASEAN. Carilah persamaan dan perbedaan potensi ekonomi dari kedua negara tersebut. Sajikan hasilnya dalam bentuk diagram Venn dengan memperhatikan ketentuan berikut. 1. Irisan 2 diagram Venn diisi dengan kegiatan ekonomi yang sama-sama dilakukan di kedua negara tersebut. Jadi ini nanti dipilih negara mana dan satunya negara mana lagi. Untuk yang di tengah ini diisi persamaannya. Persamaan dari kedua negara tersebut yang kamu pilih. Yang kedua, bagian diagram Venn di luar irisan diisi dengan kegiatan ekonomi dari masing-masing negara yang tidak dilakukan oleh negara tersebut. Oke, yang tengah ini irisan, ini diisi persamaannya. Yang di luar irisan, warna pink, ini kegiatan ekonomi yang dimiliki negara di sini yang kamu pilih. Yang warna biru juga diisi yang tidak dimiliki oleh negara yang B. Gimana anak-anak, sudah paham? Semoga paham ya. Selamat mengerjakan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.